Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-34. Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-33 sampai dengan ayat yang ke-34. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-9. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Renungan hari ini berjudul Mengasihi Orang Asing, ditulis oleh Patricia Rayburn. Sahabat ODB, istri salah seorang teman saya adalah seorang penjahit ternama. Ia sudah membuat sebuah rencana yang mulia sebelum beliau meninggal dunia karena sakit yang berkepanjangan. Ia memutuskan untuk menyumbangkan seluruh peralatan menjahitnya kepada serikat penjahit di kota kami, sehingga kami dapat menyediakan mesin jahit dan meja potong, serta membuka banyak kelas untuk mengajarkan keterampilan kepada para imigran baru. Dalam perhitungan saya ada 28 kotak yang berisi kain saja, kata suaminya kepada kami. 6 wanita sudah datang untuk mengambil semuanya. Murid-murid mereka adalah pekerja keras yang bersemangat untuk mempelajari keterampilan yang baru. Banyak pihak telah memberikan cap yang kurang pantas kepada para pendatang. Masalah soal imigran pun menjadi isu yang memecah belah. Sebaliknya, Musa menyampaikan pandangan Allah. Dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-9, dikatakan orang asing janganlah kamu tekan karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Ia juga meneruskan perintah Allah tentang kehidupan orang asing. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu haruslah kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Allah juga memerintahkan apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli di antaramu. Kasihlah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Allah telah menetapkan standarnya. Kiranya dia memberkati kita dengan hati yang rela menunjukkan kasih kepada orang asing di sekitar kita. Sahabat ODB, bagaimana Anda dapat menolong orang-orang yang berbeda bangsa dan bahasa di lingkungan sekitar Anda? Di mana Anda dapat menemukan kesempatan untuk menolong seseorang dari budaya yang berbeda? Mari kita berdoa. Bapa terkasih, berilah aku hati yang terbuka menyambut orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.